Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Sahabat pemirsa YouTuber dimanapun Anda berada melalui channel Sanggar Cipta Alam. Kebetulan untuk season kali ini ya, kemarin sudah saya tayangkan untuk part 1, yaitu bagaimana muksonya Sang Prabu Sri Aji Jayabaya. Pada kesempatan season siang hari ini, panjenengan saya ajak bagaimana sejarah beliaunya untuk ke tempat ke pamuksonya beliau. Saya bersama dengan Ki Ageng, saya bersama dengan Pak Romo Lurah Eko, saya bersama dengan Ki Yoyo dan Ki Satrio Paningit. Untuk sahabat YouTuber ya, semoga panjenengan semuanya terinspirasi membawa wacana bagaimana peradaban bumi Nusantara ini mempunyai sejarah yang besar, termasuk Sri Aji Jayabaya dengan ramalannya yang sangat luar biasa. Jangan kemana-mana, ikuti giat kami hanya di channel Sanggar Cipta Alam. See you. Sejarah mriki pripun, Mbah? Asal mulane Tirta Kamandanu niki, Mbah. Asal mula kerajaan Kediri atau Tirta Kamandanu adalah di masa abad ke-5 waktu pertempuran antara kerajaan Hindu dan Buddha. Pada waktu Hindu dan Buddha itu perang, dikalahkan oleh Buddha, Hindu kalah. Itu namanya nama zaman Kalingga atau Hindu Buddha atau Hindu kuno. Atau kerajaan Kaling atau Kalingga atau Mataram Hindu. Mataram kuno juga bisa. Yang pada waktu dulu perang bertempur dengan Buddha. Pada waktu itu dimenangkan oleh Buddha. Soalnya sudah abad ke-5 di kerajaan Buddha sudah ada Mahasiswa itu orang yang pintar banyak sekali. Nah, soalnya pada waktu abad ke-5 di Palembang kerajaan Buddha sudah ada sekolah tinggi namanya adalah Dharmapala. Dalam bahasa kami Dharma itu suatu perbuatan yang baik, polo kiwoh, buahnya orang yang berbudi luhur. Jadi sudah tidak salah lagi kalau orang-orang Buddha itu tujuannya hanya kesucian jiwa untuk kenirwanaan, Kesempurnaan. nah, kesempurnaan hidup. Nah, pada waktu dulu sekolahan itu yang menjadi guru adalah dari India, dari lereng Gunung Himalaya, dari kerajaan Kapilawis itu anak Raja Sudadana yang bernama Siddhartha Gautama. Mungkin kalau Anda seorang pernah menjadi mahasiswa pernah mendengar siapa Siddhartha Gautama atau Gautama Siddhartha. Adalah guru-guru Pamuangan Luhur di zaman Dharmapala atau Buddha kuno. Mbak, Sri Aji Jayabaya itu beragama apa, Mbak? Hindu atau Buddha? Kalau namanya saja Prabu, itu berarti adalah peninggalan dari kerajaan Hindu. Kalau Prabu itu adalah gelar raja Hindu. Tapi kalau Islam adalah Sultan atau Sultan. Nah, Ada perbedaan. Nah, Buddha. kalau Hindu dan Buddha sama, gelarnya adalah Prabu. Tapi kalau ada suatu peninggalan kerajaan namanya adalah Prabu, itu berarti peninggalan Hindu. Kalau Prabu Jayabaya itu makamnya nggak ada, mukso. Loh, karena pada zaman dulu orang-orang Hindu itu kalau mati berbentuk suatu petilasan, makamnya gak enak. Tapi mitosnya itu mukso. Nah, orang-orang Hindu dulu kalau mati badannya dibakar atau dilarung atau diabukan, dicandikan. Dan tempat itu merupakan satu petilasan. Ngapain itu Mbak? Nah, jadi yang mempunyai sifat petilasan bukan orang Hindu dok, orang Islam pun juga punya petilasan. Seperti Rasulullah, kalau makamnya adalah makam Kanjeng Nabi Muhammad Madinah, tapi Gua Hiro dan Mekah ada petilasan bekas untuk waktu masa mudanya, nostalgia kehidupan. Mbah, Resi Mayangkara niku sinten, Mbah? Resi itu adalah gelar dari bangsawan Buddha Hindu yang bersifat kependetaan. Oh, ngoten. Nggih, terus. Nah, Sri Aji Jayabaya itu enggak meninggal seperti manusia biasa, mukso. Dia adalah dalam kata kuno adalah mukso. Mukso. Mati bersama raganya hilang. Oh, gitu, Mbak. Jadi kalau ada kata-kata mukso itu adalah suatu keyakinan agama Hindu. Kalau mati adalah orang Islam atau awake dhewe ngene iki. Mati atau mudar atau bongkong atau Dead. kundur kasih dan jati utawa gugur.
Luar biasa, Mbah. Panjenengan niki sakniki yusune pinten, Mbah? Kula pun 76, 76. Untuk jadi juru kunci di sini sudah berapa tahun jenengan? Sudah 27 tahun. Luar biasa. Untuk dari pemerintah Cukup mengenyam garam yang luar biasa ya pasti, Mbah. asli. Ya, jelasnya Iya. saking pemerintah. Pun terpilih punan dari keraton. Nggih, Mbah. Di sini ikut mana, Mbah? Kalau sini ikut Trawulan apa ikut? Trawulan. Di sini budayanya adalah budaya yang ada Ketut Trawulan atau Jawa Timur. Oh iya. Soalnya Jawa Timur kan termasuk juga pusat dari Jenengan ada kok namanya kebudayaan yang ada. di Trawulan. Kalau Anda sudah mengerti, bisa Mbah Suratin Nggih, menang kula juru kunci sedang Mbah. Kamandangu. Mereka wonten di Trawulan. Luar biasa, Mbah. Matur nuwun pangestunipun muga awet sehat, awet silaturahim, Mbah. Itulah suatu seperti kilasan cerita yang kita sajikan merupakan satu hidangan Anda datang di sini. Dan semoga nanti ada hikmahnya. Amin amin amin. Nggih. Moga Nggih. suatu kata dari Mbah Juru Kunci sing kurang baik diperbaiki, yang baik dipermodern. Bila Amin, ada yang amin, cocok untuk pengertian, bila mana tidak cocok dicarikan suatu perbandingan untuk suatu bahan renungan. Luar biasa sekali. Mantap, Bapak. Ini bahasa sastranya indah. Indah. Nggih. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Ayang Resi tadi niku enten wekas napa, Mbah? Kan enten wekas ten Dalam Jawa sastra niki. kuno, Nggih. Resi Niki Mayangkara disanjang adalah kali. yang mengawinkan keturunan dari Joyoboyo yang dikawinkan dengan keturunan dari Yawastina. Suatu cerita rakyat itu. Nggih, nggih. Niku cerita rakyat ya. Nggih, terus niku. Tidak perlu kita kaitkan. Kalau cerita rakyat jangan dikaitkan dengan suatu sejarah. Iya. Kalau Beda, sejarah, beda, ya, beda, bukti Mbak. otentik ada, prasasti ada, Iya. peninggalan kuno ada. Ibarat suatu hukum. Hukum. Yang dinamakan hukum, bukti otentik ada, saksi ada, pengakuan ada. Kalau tidak, dalam suatu pengadilan masih ngambang. Nambang. Nah, Nah, dan air tirta niki niku akibatnya ya napa Mbak kok saged enten air tirta niku? Napa saking tongkate sing diuncepaken napa ya Tirta. napa enten sumber air ini dulu adalah peninggalan kerajaan Kediri di masa Joyoboyo waktu bertapa atau semedi. nggih. Dan air ini termasuk air yang dikeramatkan. Sampai sekarang ini tidak bisa hilang dari lamunan adat budaya Jawa. Nggih. Sebagai generasi leluhur, generasi penerus, Terus. ya, air ini seakan-akan dikeramatkan. Jadi orang-orang yang beradat budaya Jawa untuk membawa yang kuasa sing ngecat langit, ya dengan persyaratan air ini yang dikeramatkan untuk bersuci atau melumat atau mandi. Ya, soal tercapai dan tidaknya tergantung dari sing ngecat langit. Betul. Istilahnya disebut beji, Mbak ya. Serigati. Serigati. Kayak sampean kula niki hanya berusaha sebatas kemampuan yang ada. Soal yang menjadi hakim sing ngecat langit. Serigati. Kita hidup seakan-akan melawan arus, seakan-akan menentang arus, Iya. seakan-akan melawan takdir. Setelah kalah dengan takdir yang mana adalah nasib. Masuk, Mbak. Jadi nasib manusia yang baru kita sadari setelah sejuta harapan dan seribu tujuan tidak mengalami keberhasilan. Luar biasa. Serigati niki napa putrane Sri Aji Joyoboyo ta? Kalau Sri Gati adalah orang yang dituakan di zaman masa mudanya Joyoboyo. Wong sing ngemong lah. Sing ngomong Nah, dalam suatu kerajaan orang yang di coranonya abdi kinase lah. Lek Abdi sana kinase. ratu. Betul. Duwe anak kuwi ra mungkin ratu karo bojone ngomong apa anake dhewe dimiki dijak dole yang diti. Mesti ada pengasuhnya. Luar biasa. Nah, cara wayang kuwi Punakawan dengan Pendowo, Semar Gareng Petruk kuwi. Lah, Nggih, nggih, nggih. cara zaman Belambangan, Dayun dengan Penak Jinggo. kari ngomong pun juga. Nah, Jain wis. Ini sampe damel tumbas rokok. nah niku nggih suwun. Ya mungkin ada yang disampaikan untuk anak cucu wayah tentang budaya. Untuk anak cucu Terus, wayah, pesan dari saya Mbah Juru Kunci, semoga anak cucu wayah, putra wayah dari Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo tidak akan ketinggalan masa depannya. Dan harus dirawat nih, Mbak. Iya, Ya, harus kita diurus. lestarikan dan jangan sampai hilang dari lemonan dari orang-orang yang masih tertinggal. Bisa orang membuat satu sumur atau Ya. pemandian, Nggih. nunut. Nunut. Ya Patirtan Sri Aji Joyoboyo. Patirtan itu artinya sesuatu yang Nggih. berkaitan dengan air di zaman suatu kerajaan atau di zaman suatu kuno. Nggih, 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 Mbah. Luar biasa melengkapi, Mbah. Matur nuwun, Mbah. Pamenang Dan ini kepingin sejarah sing teko Siddhartha Gautama niku lho. Oh, Siddhartha, monggo. Monggo.
Nah, Siddhartha Gautama atau Gautama Siddhartha adalah guru-guru agama Buddha pada waktu dulu di zaman kerajaan Sriwijaya. Yang raja terkenal adalah Sailendra. Pada waktu dulu itu sudah ada kerajaan Buddha Sriwijaya dan ada Pamulangan Luhur. Coro saiki jenenge Pamulangan Luhur. Sekolah dhuwur atau sekolah tinggi. Coro saiki mahasiswa namanya adalah Dharmapala. Dalam bahasa kami dharma suatu perbuatan yang baik, polo kiwoh. Jadi buahnya orang yang berbudi luhur. Makanya tidak salah kalau orang-orang agama Buddha itu hanya mencapai tingkatan suatu kenirwanaan. Mbah, tolong disampaikan ini alamatnya, desanya, kecamatannya, RT RW Mbak, biar pemirsa YouTuber ini tahu. Saya Mbak. adalah Mbah Suratin, juru kunci Sendang Tirto Kamandanu. Artinya saya juru kunci petilasan Sang Prabu Siraji Jayabaya yang ada di Sendang Tirto Kamandanu. Alamat saya adalah Mbah Suratin, Sini, Mbak. RT 2 RW 1 Desa Menang. Para pecinta YouTuber dimanapun panjenengan semuanya berada, melalui channel Sangkar Cipta Alam, setelah kita berlama-lama ritual di Sendang Tirto Kamandanu, kita lanjutkan ke tempat pamuksan Eyang Sri Aji Jayabaya. Inilah tempat beliaunya. Semoga mungkin ada perlu disampaikan untuk kalayak publik tentang Sri Aji Jayabaya menika. Sing cetha, sing jelas, sing gampang welo-welo. Terima kasih Pesantren Cipta Alam nggih. Nggih, Sanggar Cipta Alam. Cipta Alam saya bisa Dan Pesantren Keramat. cerita sejarah Mamenang dalam dan Raja Sri Aji Jayabaya. Dalam struktur keagamisan duluan Hindu. Ya. Dari dulu ada yang mukso dalam arti hilang jiwa dan raganya. Tapi dalam melihat dari sisi keagamisan itu Hindu. Nah, tempat di sini itu adalah tempat sebagai pengabdi. Ya, pembakaran jenazah. Pembakaran jenazah yang disebut pamuksan. Pamuksan. Artinya tempat. Nah, gitu. Jadi secara dilihat dari sejarah keagamaan dan sejarah kejawen itu beda. Ada yang bilang pamuksan itu tempat orang hilang. Ya. Nah, gitu. Karena dari segi adat budaya, itu kalau kejawen itu orang jiwa dan raganya hilang di sini. Pak Yayan, ini ada di sekitar lokasi pemuksaan Sri Aji Jayabaya ini energinya seperti apa menurut spiritual? Kalau energi sih sangat kuat sekali kalau di sini itu. Nah, tergantung perilaku manusianya masing-masing. Dalam ziarah ke sini itu ada tujuan apa? Ikhlas atau tidak? Ada tujuan tertentu atau tidak dengan keikhlasannya itu? Terus ada muatan kepentingan. Ada kepentingan itu kadang dia mungkin tidak ada rasa. Iya. Karena kurang keikhlasannya itu. Betul-betul Gus. Nggih, leres. Monggo ditambahi Gus. Bagaimana Gus Ipul apa di sekitar sini tadi berkeliling-keliling nggak melihat sesuatu hal yang secara Abstrak, kegaiban atau secara mistisnya? Mistisnya. Barangkali ya ada Artinya yang itu. bisa Gus Ipul alias Satrio Paningit ini menjelaskan kepada publik. Baik, tadi sempat saya lihat di sini dijaga oleh 4 harimau putih dan hitam. Nah, terus di sini juga ada seekor naga yang pakai mahkota dan dia berpesan, tolong jangan ada sampai orang yang berbuat jahat di sini.
Iya. dengan maksud yang tidak diinginkan. Istilahnya itu kayak dibuat mesum, Iya. nah itu yang tidak diperbolehkan. Dan di sini harus punya hati dan jiwa yang bersih, dengan tulus ikhlas karena Allah atau Sang Hyang Widi, Sang Pencipta alam. Ya gitu aja. Oke, mungkin ada ditambahkan Pak Lurah? Ada Lain? kurang lengkap. Ada. Cukup? Semua udah dibicarakan Iya. betul, dan memang seperti itu. Semoga kita yang ada di sini diberi berkalan barokah, selamat sampai tujuan nanti pulang. Amin. Mungkin sedikit sedikit. itu. Terus terkait Sri Aji Jayabaya ini merupakan salah satu tokoh di Nusantara ini yang memberikan satu motivasi kepada generasi kita semua, dan ini adalah leluhur-leluhur kita. Budaya-budaya seperti ini perlu kita lestarikan, perlu kita budayakan, Nah ini karena biar tidak hilang sejarahnya Nusantara ini. Ini orangnya datang. Nah ini dia menyertai kita ada di sini. Ini bukti nyata bulu saya ini berdiri semua. Ini kanan kiri dia nyata datang ke sini untuk mendengarkan, dan tolong pada masyarakat yang mau berkunjung harus dengan hati yang tulus ikhlas. Gitu aja pesannya. Jadi kita sebagai bangsa Nusantara, termasuk bangsa Indonesia, harus bangga mempunyai leluhur atau tokoh besar seperti Sri Aji Jayabaya ini. Bahkan seluruh Nusantara ini mengenal dengan yang kita kenal dengan ramalan Joyoboyonya. Ini adalah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia atau Nusantara ini sudah berabad-abad mempunyai satu budaya yang luar biasa, Yang adiluhung. yang adiluhung. Itu saja. Terima kasih. Poin Mungkin Pak Yayan. untuk penutup Itu saja. Ya, Monggo sudah cukup Pak Lurah. penutupnya. Oke. Terima kasih. Semoga Sanggar Cipta Sanggar Alam Cipta Alam ini dan Pesanggrahan dan Keramat Pesanggrahan Keramat ini diberi kejayaan, keberkahan. kejayaan dan keberkahan. Semoga lebih maju lagi. Ya, dan semoga para kadang, para saudara, para pendiri Putrawaya bisa menjadi saluran berkah bagi banyak orang. Itu aja melalui channel Sanggar Cipta Alam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu. Salam Nusantara. Salam. Salam sehat. Salam. Salam kebangkitan bangsa. Salam.